Bapak tahu istilah jaga jarak, Pak? Ya Pak. Tahu. Apa itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bribtu Rizky. Baik, hari ini kita akan memberikan himbauan kepada masyarakat tentunya saat kita berkendara di jalan raya. Bagaimana berkendara yang aman saat kita berada di jalan raya, saat kita berada di lampu merah, ketika kita berhenti, kemudian saat kita berkendara jarak yang aman atau kita menjaga jarak yang aman dengan kendaraan yang ada di depan kita berapa meter. Kemudian kita akan membahas juga di video kali ini saat kita berada di tikungan, bagaimana langkah-langkah kita agar kita aman saat kita hendak berbelok di tikungan dengan kendaraan yang ada di depan kita, mungkin kendaraan yang lebih besar seperti roda 4, roda 6 dan kendaraan lainnya. Tonton terus video kita kali ini, jangan lupa ikutin terus video kita. Baik, kembali lagi bersama saya Bribtu Rizky. Hari ini saya berada di Simpang 4 Telkom, yang dimana di jalan ini terdapat dua lampu peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang berada dari arah tepat di belakang saya itu ada lampu merah, dan kemudian dari sisi sebelah kanan juga ada lampu merah. Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh pengendara, baik roda 2, roda 3 maupun roda 4 atau kendaraan lainnya, saat kita berada di lampu merah, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar kita aman saat berkendara. Nah, biasanya saat kita dihadapkan dengan lampu hijau, dibertandakan bahwa kita bisa melaju, berjalan. Nah, tapi banyak para pengendara ini ketika lampu merah berhenti, namun menuju ke lampu hijau itu tentunya ada lampu kuning. Nah, biasanya para pengendara ini sebelum lampu hijau itu sudah bersiap-siap, dan belum pun lampu hijau, masih lampu kuning sudah langsung menerobos lampu merah. Nah, hal itu sangat membahayakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mungkin saja dari arah sisi lain itu masih ada pengendara yang melaju. Nah, dikarenakan kita sudah menerobos saat lampu kuning, tentu akan terjadinya tabrakan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan tanya kepada para pengendara ini mengenai rambu-rambu yang ada. Di mana posisi kita harus berhenti saat di lampu merah dan kapan kita bisa melaju. Nah, di sini para pengendara sudah benar berhenti pada garis sebelum garis putih. Nah, ini merah. Nah, perlu kami jelaskan kepada masyarakat juga, di setiap lampu merah itu terdapat marka jalan, yaitu garis putih di mana tempat pengendara itu berhenti, tepat di belakang garis putih ini. Kemudian juga di lampu merah terdapat juga zebra cross. Zebra cross ini berfungsi untuk para pejalan kaki yang mau menyeberang. Nah, artinya pengendara saat lampu merah itu harus mendahulukan pejalan kaki yang hendak menyeberang. Nah, seperti dilihat ini, Bapak ini para pengendara sudah benar berhenti pada belakang garis putih. Nah, itu hal ini bertujuan agar tidak memakan jalan untuk pejalan kaki. Nah, demikian. Nah, ini lampu kuning. Nah, ketika lampu hijau baru kita berjalan. Nah, jangan ketika sudah masih lampu merah, belum lampu hijau, masih lampu kuning sudah menerobos. Nah, tentu akan membahayakan. Pak, kalau berhenti agak di garis lagi, Pak, belakang lagi ya. Jangan lewat garis putih ini. Nah, ini dia.
Terus bang, kalau lampu merah berhenti bang ya? Kapan kita bisa lewat bang? Ketika lampu apa? Lampu hijau bang ya? Kalau lampu kuning belum bang ya? Nah berarti kalau sebelum lampu hijau masih lampu kuning jangan menerobos dulu bang, karena itu bisa bahaya. Karena dari arah sana bisa jadi masih ada pengendara bang ya. Ini lain kali pakai helm deh ya. Walaupun kita naik sepeda roda 3 pakai helm juga, tak ya? Oke ya, baru bisa jalan. Nah seperti itu ya. Bagian masyarakat pengendara sudah paham tentunya di mana kita harus berhenti, kemudian kapan kita bisa melaju. Dan kami juga menghimbau kepada pengendara memakai helm tidak hanya untuk kendaraan roda 2, tetapi kendaraan roda 3, terutama becak motor, itu tetap wajib memakai helm untuk keselamatan diri sendiri. Nah, kita akan lanjut di jalan-jalan lain untuk memberikan himbauan. Baik, kembali lagi bersama saya Bribtu Rizky. Tadi kita sedang berada di Jalan Muhammad T. Haryono. Nah, di sini terdapat persimpangan dan juga ada tikungan, yang dimana ini merupakan jalan lintas Medan Banda Aceh. Tentunya banyak kendaraan-kendaraan besar, baik kendaraan roda 4, roda 6, kendaraan tronton, fuso, dan mobil berat lainnya. Tentu saat kita berada di tikungan itu harus berhati-hati, dikarenakan tikungan juga menjadi salah satu tempat sering terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas, dikarenakan pengendara tidak memperhatikan kendaraan yang ada di depan saat berada di tikungan yang hendak berbelok. Nah, tentunya saat itu terjadi, kendaraan roda 2 tidak menjaga jarak dan tidak berhati-hati saat kendaraan yang ada di depan, terutama kendaraan besar yang berbelok ke tikungan. Kami himbau kepada masyarakat ketika ada kendaraan besar yang hendak berbelok di tikungan, sebaiknya kendaraan roda 2 mendahulukan kendaraan besar. Kenapa? Karena itu membahayakan ketika kita memotong. Karena bagian belakang kendaraan bisa jadi mengenai kendaraan kita, yaitu tentunya kendaraan roda 2. Baik, nanti kita akan lihat contoh kendaraan besar yang hendak berbelok ke tikungan. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan, terutama kendaraan roda 2 atau roda 4 saat berada di tikungan juga. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sangat membahayakan sekali ketika ada kendaraan roda 4 yang mau berbelok arah tapi dipotong oleh kendaraan roda 2 dari sisi kanan. Nah, ini contoh kendaraan roda 8 yang berbelok. Nah, kendaraan roda 4 itu harus menjaga jarak di belakangnya. Nah, itu sangat tidak baik. Itu sangat membahayakan. Tentunya kita lebih kurang harus menjaga jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan saat berbelok. Nah, baik, kita akan lihat lagi ke jalan-jalan selanjutnya. Kembali lagi bersama saya Bribtu Rizky. Nah, di tempat di belakang kita ini sudah ada jalan persimpangan yang memiliki tanda rambu-rambu lalu lintas. Saat ini sedang lampu merah, tanda berhenti. Nah, biasanya ketika kita berhenti atau saat kita berkendara, terutama pengendara roda 2, ketika dihadapkan di depan kita ada kendaraan roda 4, nah, kebanyakan dari kita mungkin tidak tahu berapa meter kita harus menjaga jarak antara kendaraan yang ada di depan kita dengan kita. Nah, itu lebih kurang sekitar 20 meter, 15-20 meter. Agar apa? Ketika kendaraan yang ada di depan kita berhenti secara tiba-tiba, kita kendaraan yang berada di belakang bisa melakukan pengereman. Dan tentunya tidak secara mendadak yang dapat membahayakan diri kita. Karena pada kasus-kasus kecelakaan yang ada, kebanyakan itu terjadi dikarenakan tidak menjaga jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan, sehingga terjadi tabrakan bagian belakang. Nah, nanti kita akan lihat ini ada pengendara yang berhenti di lampu merah. Nah, kemudian ada mungkin di depannya mobil, berapa meter mereka bisa menjaga jarak agar terhindar dari tabrakan. Nah, seperti kita lihat di sini ada mobil barang Mitsubishi Fuso yang sedang hendak berhenti di lampu merah. Nah, kita lihat
di belakangnya ada pengendara roda 2. Nah, berapa meter yang harus dia jaga jarak agar tidak terjadinya tabrakan atau mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Tentunya juga mobil sama mobil. Nah, seperti ini lebih kurang jaraknya yang harus dijaga antar mobil. Nah, ini sebenarnya sudah sangat maksimal ya. Nah, seperti ini dia, harus ada memberikan luang. Jangan kita terlalu rapat ketika kita berhenti. Kenapa? Kita tidak tahu mobil yang ada di depan tiba-tiba mungkin mengerem mendadak, apalagi saat tanjakan bukit. Itu dihimbau pada pengendara agar bisa menjaga jarak antara kendaraan yang ada di depan kita, karena saat tanjakan itu bisa jadi mungkin yang kendaraan di depan kita tiba-tiba mundur. Nah, itu sangat membahayakan dan itu sering terjadi kasus kecelakaan yang demikian. Untuk itu kita harus bisa menjaga jarak, melakukan jaga jarak terhadap kendaraan di depan kita agar kita tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, ini ada pengendara roda 2 yang akan berhenti. Kita akan tanyakan mereka mengenai pengertian jaga jarak. Permisi Bu. Bu, Ibu tahu tidak istilah jaga jarak saat kita berkendara? Jaga jarak? Nah, nggak tahu Bu ya. Jadi ketika Ibu berhenti, Ibu harus jaga jarak di depan kendaraan Ibu. Nah, berapa meter itu lebih kurang Ibu tahu? Nggak tahu Bu ya, sekitar 10-15 meter Bu. Artinya kalau ada mobil di depan Ibu yang berhenti, Ibu harus jaga jarak, jangan terlalu dekat. Ya, Bu ya. Nah, lihat Bu. Nah, demikian ya. Ada mungkin sebagian tidak mengerti ya apa istilah jaga jarak. Kita coba tanya lagi ke yang lain. Pak, Bapak tahu istilah jaga jarak, Pak? Enggak, Pak. Tahu? Apa itu, Pak? Jaga jarak ya. Jaga jarak antar pengendara dengan kendaraan yang depan ya. Lebih kurang berapa meter tahu Bapak? 1 meter dekat kali Pak, nggak mungkin. Sekitar 10-15 meter Pak. Artinya Bapak ketika ada mobil di depan, Bapak harus jaga jarak antar mobil agar tidak terhindar dari kecelakaan Pak ya. Bu, mau nanya Bu, Ibu tahu jaga jarak Bu? Istilah jaga jarak tahu? Apa itu Bu? Jaga jarak antar di depan pengemudi ya. Kendaraan di depan, berapa meter kira-kira Bu? 1 meter? Dekat kali Bu. Minimal itu 10 meter atau sampai 15 meter. Nah, itu ya. Pak, tahu istilah jaga jarak Pak? Tahu Pak ya? Apa itu Pak? Antara pengendaraan di depan ya. Nah, Bapak ini lain kali pakai masker Pak ya. Ya Pak, Pak. Baik, kita akan kembali ke jalur yang lain. Baik, kembali lagi bersama saya Bribtu Rizky. Hari ini saya berada di Simpang Kelana, yang dimana ini merupakan persimpangan jalan lintas Medan Banda Aceh. Tepatnya di belakang saya itu merupakan arah Medan menuju Banda Aceh. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Medan menuju Banda Aceh. Dari jalur ini berarti terdapat 2 jalur, Medan menuju Banda Aceh dan Banda Aceh menuju Kota Medan. Kemudian dari sisi sebelah kanan saya di sini juga ada jalur. Ini jalur dari Kuala Simpang. Dari Kuala Simpang menuju kota. Nah, biasanya juga di sini merupakan jalur lintas dari Medan menuju Banda Aceh bisa melalui jalan ini. Dan ini diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Kendaraan ala-ala berat roda 6 dan ke atas itu dilarang untuk melintas di jalur ini. Dikarenakan di sini terdapat tikungan. Tikungan yang menjadi potensi terjadinya kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila melintas di jalur ini tentunya agar berhati-hati, terutama saat kita berada di bagian kanan saya ini, jalur kanan saya ini, itu para pengendara terlihat berada di tikungan. Yang di bagian sisi jalur sebelah sana itu juga ada
pengendara. Tentunya ketika kita tidak menjaga jarak dan kita tidak fokus saat berkendara, tentunya akan terjadinya pertemuan antara kendaraan kita sehingga terjadinya gesekan dan juga tabrakan. Seperti dilihat di sini ya, pengendara yang berada di sisi sebelah kiri saya tentunya harus mendahulukan kendaraan yang melintas dari arah Medan menuju Banda Aceh. Seperti kita lihat, nah, mobil yang hendak berbelok itu berhati-hati menunggu posisi dari jalur ini benar-benar aman baru kita berbelok. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan kembali ke jalur-jalur selanjutnya. Baik, demikian video kita. Semoga bermanfaat bagi semua yang melihat video ini, khususnya pengendara roda 2 maupun pengemudi kendaraan mobil penumpang maupun mobil barang, agar saat kita berkendara bisa melihat kondisi sekitar kita, mengatur jarak antara kendaraan ada di depan kita saat berada di lampu merah, kemudian tanjakan dan juga tikungan. Tentu hal-hal itu dianggap memang sepele, tapi sadarlah itu sangat bermanfaat. Karena apa? Faktor-faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi kebanyakan karena kita menyepelekan segala aturan yang ada. Berawal dari pelanggaran kecil menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap patuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan kita bersama. Salam presisi. Jangan lupa untuk like, komen video kita agar kita tetap semangat untuk memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.